Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu, tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Umat Allah yang terkasih, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Khotbah Yesus ini sejajar dengan perintah untuk mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setiap manusia diciptakan semartabat, sehakikat. Kita semua adalah gambaran dari Allah sendiri. Kita adalah makhluk yang paling sempurna. Tetapi beberapa hal kadangkala merendahkan dan membuat kita berjarak dengan sesama kita. Entah karena harta, karena jabatan, atau kekuasaan. Dalam bacaan kedua tadi, gembala-gembala Abram dan Lot berkelahi karena harta. Karena wilayahnya sempit, mereka berebut. Tetapi Abram mendahulukan orang lain. Dan akhirnya mereka mau berbagi, berdamai, dan hidup berdampingan. Kita tidak boleh merendahkan martabat manusia, apalagi mengorbankannya, entah karena alasan apapun.
karena Allah menghendaki kita semua hidup sebagai putra-putrinya. Dan hidup seperti itu bagaikan melalui pintu yang sempit. Kita tahu sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa. Sudah banyak tokoh-tokoh dalam kitab suci yang bisa melalui jalan sempit keselamatan itu. Dan kita semua dipanggil untuk ikut serta menjalankan khotbah Yesus di bukit ini. Karena seperti dalam Mazmur tadi, kita mau menghadirkan kemah Allah di dunia ini. Siapa yang akan tinggal di dalam kemah Allah? Dalam Mazmur tadi bagus sekali. Orang yang berlaku tidak bercela. Orang yang melakukan apa yang adil. Orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak memfitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang tidak memandang hina orang-orang yang rendah, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak goyah selama-lamanya. Ayat-ayat Mazmur tadi adalah kelakuan-kelakuan buruk yang merendahkan martabat manusia, yang menindas, yang memperlakukan manusia secara rendah. Dan itu bertentangan dengan khotbah di bukit, bertentangan dengan perintah yang utama dan pertama, yang satu dan sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mari kita menjunjung tinggi martabat manusia dengan hidup saling mengasihi, agar kemah Allah tinggal di tengah-tengah kita. Betapa indahnya